Pemangku hajat Bapak Haji Tubagus Adi Satria Prakasa dan Ibu Haja Fitriana Putri Hapsari, Bunda Haya, Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Qallama takunul waridatu ila al-ilahiyatu illa baktatan li'alla yadda'iyaha al-ubadu biwujudil istidadi." Qallama jarang terjadi al-waridatul ilahiyah. Al-waridat itu karunia Allah, keajaiban dari Allah, karomah dari Allah, karomah Allah. Kasaf dibukakan matanya oleh Allah. Itu namanya waridat. Waridat berasal dari wirdun. Orang yang mewiridkan suatu amalan, mengistiqomahkan, maka Allah akan memberikan waridat. Waridat itu bisa dia menyembuhkan orang, bisa ngelihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, atau karomah-karomah lainnya lah. Itu dikatakan waridat ilahiyah itu datangnya baktatan, tiba-tiba, tiba-tiba. Termasuk mukjizat itu waridat, mukjizat, karomah itu namanya waridat. Kenapa? Li'alla yadda'iyah hal ubad, agar manusia itu tidak mengaku memiliki keajaiban itu, memiliki karomah itu. Biwujudil istidad, dengan mempersiapkan, dengan sudah mempersiapkan diri, mengaku bahwa dia sudah memiliki pandangan yang tajam. Dia sudah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala penyakit. Dia sudah mengaku memiliki karomah menghilang. Karomah, mukjizat itu datangnya dari Allah yang sifatnya hanya dititipkan, temporer. Maka karomah itu tidak dikatakan peradaban. Peradaban itu sesuatu yang bisa ditiru dan dilakukan terus-menerus. Kalau mujizat misalnya, Nabi Musa membelah lautan ketika dikejar oleh Firaun. Bisa membelah laut itu bukan kemampuan Nabi Musa, tapi itu adalah mukjizat yang datangnya dari Allah. Hanya dipinjamkan. Besoknya kalau Nabi Musa ingin mengulang lagi belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Maka semuanya dengan biiznillah, dengan izin izin Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamu sahabatnya yang jumlahnya ratusan, hanya dengan 2 liter gandum dan seekor kambing kecil. Itu ketika perang Hondak. Dan Nabi bisa sampai semuanya kenyang, makanan yang disiapkan nggak berkurang. Itu bukan kemampuan Nabi Muhammad, tapi kemampuan Allah yang dimiliki oleh
Nabi Muhammad. Jadi apa yang para wali-wali Allah miliki dan mereka tidak pernah mengaku itulah milik dia. Semuanya kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Maka kita diajarkan misalnya setiap melakukan sesuatu merobitohkan, melakukan robitoh kepada guru mursyid. Misalnya kami-kami yang diberikan amanat untuk menyampaikan hikmah ilmiah, pasti sebelum menyampaikan hikmat ilmiah, kami merobitohkan kepada guru mursyid agar yang keluar dari mulut kami ini bukan ilmu kami, tapi ilmu yang ditransfer oleh guru mursyid. Ketika orang yang mendengarnya merasa nyaman, merasa senang, maka kita kembalikan itu bukan kemampuan saya, itu bukan kemampuan kami, tapi ini merupakan keberkahan dari guru mursyid yang hakikatnya merupakan karunia dari Allah. Jadi semakin tinggi seseorang mengenal Allah, maka ucapan yang dikatakan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kebisaan kecuali apa yang datangnya dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Dalam dunia thariqat melalui guru mursyid. Apa yang Allah berikan melalui guru mursyid. Dan ini menjaga diri dari ujub. Jadi penyakit yang berbahaya bagi orang-orang soleh itu bukan gak sholat, bukan gak puasa. Itu kerjaan mereka, kesenangan mereka. Penyakit yang paling bahaya adalah ujub. Yang dari ujub itu memunculkan sifat dengki. Kenapa dia? Saya yang lebih mulia. Kenapa dia? Saya yang lebih alim. Ini menghindari itu. Seseorang yang sudah terhinggap diserang oleh penyakit ujub, ini bahaya, ini kanker stadium 4 ini. Harus cepat-cepat diamputasi, harus cepat-cepat diobatin, dibiarkan akan membakar semuanya. Itulah yang dialami oleh Azazil, bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kenapa? Karena ujub yang melahirkan kedengkian. Fenomena ini muncul ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi. Ketika Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai nabi dan rasul, inilah fenomena yang muncul. Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Yang akhirnya melahirkan sifat dengki, kebencian kepada Rasulullah. Begitu pula kemursidan mereka-mereka mengakui keilmuan Abah Aos. Mereka mengakui ahlaknya Abah Aos. Mereka mengakui khidmahnya Abah Aos kepada Abah Hanum. Itu nggak dipungkiri. Gitu. Semuanya telah mengetahui siapa di antara murid Abah Hanum yang ilmunya nomor satu, amaliyahnya nomor satu, adabnya nomor satu, khidmahnya nomor satu. Itu pasti mereka menjawab ajengan gaos.
Itu pasti. Tapi namanya manusia pasti ada kekurangan. Mereka-mereka yang memiliki kekurangan itu merasa ujub. Kenapa dia? Kenapa jangan gaos? Saya lebih berhak. Saya ini. Yang akhirnya memunculkan kedengkian dan kebencian. Tapi kalau kita sudah terbiasa, bukan saya yang pintar, tapi guru mursyid yang berasal dari Allah, karunia Allah. Bukan saya yang baik, tapi guru saya yang membuat saya baik, yang merupakan izin dari Allah. Dari Allah. Jadi nggak punya apa-apa, merasa nggak punya apa-apa, semuanya hanya titipan. Ketika Abu Yazid Al-Bustami dicium tangannya, dicium kakinya, dicium badannya oleh jamaahnya, Abu Yazid diam aja, diam aja dia mau cium kaki silakan, mau cium. Tapi Nabi Abu Yazid nggak pernah memerintahkan hormati aku dengan mencium kaki saya, nggak pernah. Tapi fenomena itu ada di kalangan murid-muridnya, ada yang mencium kaki. Abu Yazid diam. Ketika ditanya apakah tidak takut ujub, dia bilang mereka bukan menghormati saya, tapi mereka memuliakan kemuliaan Allah yang ada dalam diri diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam